Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabb kita. Kalau bukan karena Allah, malam hari ini kita tidak akan berjumpa, kita tidak akan ketemu dalam majelis ilmu. Malam yang dingin, diguyur hujan, tapi Allah masih memberikan kepada kita taufiknya agar kita tetap sholat berjamaah, bahkan kita melanjutkan dengan membahas ilmu agama. Nikmat yang adalah kita bersyukur, karena nikmat ini sejatinya lebih baik dari hari ini kita diberikan dunia. Hari ini kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, karena itu semuanya fana. Kita akan menikmatinya hanya berapa saat saja dalam kehidupan dunia. Tetapi taufik Allah yang buat kita terus istiqomah bertakwa kepadanya, semoga mengantarkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi di surga Allah Ta'ala. Maka nikmat ini adalah kita mensyukuri dan kita iringi harap agar Allah berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Rabb kita kepada kita semua, sehingga kita tahu apa yang nanti akan terjadi setelah kematian kita, apa yang nanti akan terjadi setelah binasanya, hancurnya alam semesta beserta isinya, kemudian bagaimana cara kita menghadapi itu semua agar kita selamat dalam kehidupan akhir kita khususnya, pun juga dalam kehidupan dunia kita. Maka kalau guru kita di sekolah ngajari kita agar kita sukses dunia kita betul-betul mengingat jasanya, kita mendoakan mereka, maka apalagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ngajari kita, ngajak kita agar kita selamat bahagia dunia kita apalagi akhirat kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya. Kita juga berharap mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau, keluarga dan sahabatnya. Khos kalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-khauf, yakni sering kita menerjemahkannya dengan takut. Salah satu sayap ibadah hati yang harus menyertai kita, seperti malam hari ini kita jauh-jauh dari rumah kita ke tempat ini, kondisinya hujan, ya. Semestinya salah satu yang mendasari itu adalah takutnya kita kepada kehidupan kita kelak ketika kita pindah ke alam barzah. Alam barzah itu lebih gelap dari gelapnya malam hari ini. Hanya orang-orang yang Allah terangi saja kuburnya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati jenazah itu adalah wa nawwirhu qabrah, ya Allah terangilah kuburnya. Ya. Kemudian nanti kita di sana sendiri. Kalau malam hari ini kita berkendara, ada yang berdua,
Walaupun kita sendiri, tapi di jalanan banyak rekan yang menemani ya, banyak orang lalu lalang. Jadi sampai pun kita sendiri menuju tempat ini, tapi sebenarnya kita tidak sendiri. Beda dengan nanti di alam barzah. Ya, kita akan sendiri, ya, nggak ada yang menemani. Kemudian menghadapi dua malaikat penjaga kubur yang akan menanyai fitnah kubur. Ya, dan di situ adalah awal apakah kelak kita selamat ataukah kita justru akan binasa. Semuanya diawali oleh pertanyaan malaikat penjaga kubur. Maka ya, saib ibadah takut, saib ibadah hati takut ini ya yang seharusnya diantaranya yang menyertai ibadah kita. Kenapa malam hari ini kita ngaji misalkan? Kenapa kita istiqomah sholat malam misalkan? Kenapa kita istiqomah sholat subuh berjamaah misalkan? Kenapa kita sedekah misalkan? Nah, al-khauf, takut, itu seharusnya menjadi salah satu ibadah hati yang menyertai ibadah tubuh kita, fisik kita. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan al-khauf itu adalah sautullahi, yakni cemetinya Allah, yang yasuku bihi ibadah, yang menggiring hamba-hambanya ilal ilmi wal amal, untuk berilmu dan beramal. Jadi takut itu ibarat cemetinya Allah yang menggiring hamba-hamba Allah untuk mencari tahu dan beramal. Ya, kalau kita takut, mesti kita akan mencari tahu apa yang nanti akan ada di depan, apa yang nanti akan terjadi di depan. Ya, kita misalkan mau perjalanan, apa yang nanti akan ada di depan sana. Ya, kita mau safar misalkan ke Jakarta, ya kayak kemarin saya sama teman-teman komunitas itu safar ke Surakarta ya. Jalannya bagaimana? Ini bagaimana? Bagaimana? Jadi takut itu mendorong seseorang untuk mencari tahu. Ya, perjalanannya dari sini ke sana berapa? Kita harus istirahat di mana? Ya, jalannya bagaimana? Nah, apalagi kita perjalanan menuju kehidupan akhir kita. Kita harus cari tahu apa yang nanti terjadi di alam kubur kita. Apa yang nanti akan terjadi setelah kita ditanya oleh malaikat menjaga kubur kita. Apa yang nanti akan terjadi ketika dunia sudah binasa. Apa yang terjadi nanti ketika manusia dibangkitkan. Jadi takut itu mendorong seseorang untuk mencari tahu, mencari ilmu. Kemudian wal amal. Kemudian setelah itu dia beramal, berbuat sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Maka dia harus prepare, dia harus siap-siap. Kalau berkendara, sepeda motornya disiapkan benar-benar, mobil, kendaraannya disiapkan benar-benar, harus fit. Jadi seperti itu. Demikian juga urusan agama, perjalanan kita menuju kehidupan akhir kita harus prepare, harus siap-siap betul. Ya, apa yang buat kita selamat nanti? Ya, diantaranya salat kita. Disebutkan dalam hadis Nabi, ada orang-orang yang disiksa di kuburnya. Diantaranya yang tidak sholat, diantaranya yang ghibah namimah, diantaranya yang makan harta riba, ya, diantaranya yang melakukan maksiat, tidak hati-hati dari bekas kencingnya misalkan. Jadi setelah tahu itu diamalkan, setelah tahu itu diamalkan. Liyanalu bihima al-qurba minallahi ta'ala. Tujuannya apa? Dengan kita takut kepada Allah, akhirnya kita mencari ilmu, mencari tahu, kemudian mengamalkannya, agar kita mendapatkan kurba, kedekatan kepada Allah. Kita ini butuh dekat kepada Allah, karena kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan, ya. Sebagaimana dikatakan oleh orang salih, ya nanti akan kita sampaikan. Man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut sesuatu, dia lari dari sesuatu itu. Wa man khafa Allah haraba ilaihi. Tapi siapa yang takut kepada Allah, dia harus mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, harus mendekat kepada Allah. Kalau kita takut sesuatu, kita harus lari dari sesuatu itu. Takut api, di sana ada kebakaran, lari, jangan mendekat. Ya, saudara-saudara kita diuji dengan banjir bandang, ya jangan mendekat.
Ya, jangan mendekat seperti awal-awal banjir bandang terjadi, jangan mendekat, jangan kepo, jangan penasaran, ingin mengabadikan momen misalkan seperti. Jangan. Tapi semakin menjauh. Nah, tetapi ketika kita takut kepada Allah, harus mendekat kepada Allah. Ya, maka takut kepada Allah membuat seseorang itu semakin mendekat kepada Allah. Khauf itu adalah ibarah, satu ungkapan perihal ta'allumil qalbi, perihal sakitnya hati, terbakarnya hati, takutnya hati, perihal tuki makruh fil istiqbal, perihal tertimpanya sesuatu yang dibenci di waktu yang akan datang. Jadi hati yang sakit, hati yang khawatir, hati yang terbakar, ya kan, jika suatu ketika dia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, ya. Jadi khawatir nanti kalau disiksa di kuburnya, khawatir nanti kalau susah dalam kehidupan masa depannya, apalagi masa depan dalam kehidupan alam barzah, apalagi masa depan dalam kehidupan akhir yang tiada putusnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga orang yang takut yakuful jawarih anil ma'asi, sehingga takut itulah yang menahan anggota tubuh kita dari melakukan maksiat. Jadi takut itulah yang menahan anggota tubuh kita dari melakukan maksiat. Wa yuqayyiduha bit-ta'at. Kemudian diarahkan untuk melakukan ketaatan. Jadi tangan ditahan dari melakukan maksiat, mata ditahan daripada melakukan maksiat, telinga ditahan daripada melakukan maksiat. Kalau seseorang mengetahui akibat dari misalkan mendengarkan kata dusta misalkan, yang menjadi sebab nanti dalam kehidupan akhir telinganya akan diberikan cairan timah panas, maka dia nggak akan mau mendengarkan perkataan dusta, nggak akan mau mendengarkan riba. Karena apa? Karena dia takut kalau dalam kehidupan akhir telinganya diberikan timah panas itu. Ya, sebaliknya diarahkan telinganya mendengarkan ketaatan, mendengarkan murotal, mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu yang disampaikan, seperti itu. Jadi takut, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ini akan menahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan, sebaliknya mendorong diri kita untuk melakukan ketaatan. Makanya ibadah hati yang namanya takut itu harus senantiasa mengiringi. Selain daripada yang kemarin sudah kita bahas, harap, ya, ar-raja, berharap. Demikian juga sebelumnya al-hub, cinta, juga kita membahasnya. Nah, al-khawfu al-qasir, sedikit rasa takut, itu menjadi sebab seseorang itu lalai. Ya, sedikit rasa takut, takut yang sedikit dalam diri kita, kurang rasa takut, ya kan, takutnya sedikit, menyebabkan seseorang itu lalai dan berani melakukan dosa. Kenapa orang berani melakukan dosa? Kenapa orang ya tidak takut? Kenapa orang melanggar aturan? Karena apa? Karena ya kan, takutnya sedikit, ya, atau bahkan istilah orang-orang nggak punya rasa takut sama sekali, ya, bahkan sampai menantang, ya sudah, nanti saya saja yang masuk ke dalam neraka, kalian nggak usah masuk neraka, saya jamin, saya aja yang gantikan kalian di neraka. Kenapa seperti itu? Karena nggak punya rasa takut, tidak punya rasa takut, sehingga dia lalai, dia berani melakukan perbuatan dosa, bahkan nantang, ya. Tetapi sebaliknya, kalau rasa takut itu terlalu berlebih, terlalu besar, dampaknya apa? Putus asa. Ada orang-orang yang saking besarnya rasa takutnya itu sampai dia putus asa, ya. Jadi sampai dia putus asa karena rasa takutnya, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, ya kan, akhirnya hidupnya menjadi tidak bermanfaat, ya kan, akhirnya masa depannya suram, ya. Dalam urusan dunia saja ada orang seperti itu. Jadi karena takut masa depan, akhirnya dia ya takut bersaing, takut
takut nilainya jelek, takut punya teman yang buruk, takut kalau keluar nanti akan kecelakaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, akhirnya masa depannya curam. Apalagi untuk urusan akhirat. Orang kalau takutnya berlebih, ya kan, akhirnya membuat dia putus asa, ya kan, putus asa. Maka seimbang. Yang harus dilakukan seorang mukmin itu adalah seimbang, menyeimbangkan antara harapnya, antara takutnya, dan antara cintanya. Ya, jadi antara harapnya, takutnya, cintanya. Walaupun ada sebagian ahli ilmu, insya Allah nanti akan kita bahas secara global ya, tentang 3 ibadah hati. Ringkasan dari pembahasan ini akan kita sampaikan. Kapan seseorang itu harus lebih besar takutnya? yakni ketika dia kondisinya afiah seperti ini, seperti kita ini. Ketika kita masih sehat ini, rasa takutnya harus lebih besar. Ya, jadi rasa takutnya harus lebih besar. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita perkasa, ya, maka rasa takutnya harus lebih besar. Tapi ketika kita lemah, ketika kita berada di akhir hayat kita, maka rasa harapnya yang harus lebih besar. Ya, agar seseorang ya mati dalam keadaan harap kepada Allah Ta'ala, harapan yang besar. Ya, karena kalau dia meninggal dalam keadaan takutnya yang lebih besar, ya kan, maka akan putus asa, dan disitulah setan akan bisa masuk kemudian menggoda anak cucu Adam sehingga dia mati dalam keadaan putus asa. Nah, ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah Ta'ala taratan yakunu li ma'rifatillah. Takut kepada Allah Ta'ala terkadang karena ma'rifat seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mengenali Allah, ya kan, maka takut itu akan tumbuh. Ketika kita mengenali sifat-sifat Allah, ya kan, maka takut itu akan tumbuh. Ketika kita merenungkan apa yang pernah Allah lakukan kepada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, takut itu akan tumbuh. Bagaimana ya Allah binasakan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam? Ya, Allah berikan banjir bandang saja ke saudara-saudara kita di Sumatera, itu sudah membuat hingga hari ini data yang masuk itu 850-an atau 830-an yang meninggal. Yang hilang belum ditemukan itu 500-an lebih. Itu baru banjir bandang. Atau dulu misalkan tsunami, ya kan, tsunami menggulung, ya kan, di Aceh, ya, bahkan juga dirasakan di negara-negara tetangga. 200.000 lebih manusia meninggal. Bayangkan dengan apa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, di mana air itu tercurah dari atas kemudian menyembur dari bawah. Ya, fafatahna alaihim abwabas samaa'i bima'in munhamir. Ya kan, maka kami bukakan, ya kan, pintu-pintu langit, fafatahna alaihim, atas mereka, abwabas sama, ya, pintu-pintu langit, bima'in munhamir, dengan air yang tercurah. Ya, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami bukakan, ya kan, bumi itu sumber-sumber air, sehingga dari bumi juga keluar air, dari atas tercurah air, dari bawah juga tercurah air, ya kan, ala amrin qad qudir. Jadi faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, akhirnya air itu bertemu untuk satu perkara yang sudah ditakdirkan, air dari atas kemudian air dari bawah. Makanya nggak ada yang selamat. Jadi nggak ada yang selamat. Yang selamat itu siapa? Yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya doanya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika dia naik kapal itu, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dengan menyebut nama Allah berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Nuh alaihissalam mengakhiri doanya dengan mengatakan inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Bahwa Nabi Nuh dan orang-orang beriman diselamatkan itu bukan karena amal mereka, bukan karena dakwahnya Nabiullah Nuh 950 tahun, bukan karena kesabarannya dakwah 950 tahun, bukan, tetapi karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menyayangi mereka. Ketika diombang-ambingkan, wahiya tajri bihim fil mauji kal jibal,
dan kapal itu membawa mereka di dalam ombak, ya kan, seperti gunung-gunung. Ya, jadi seperti gunung-gunung. Kalau Allah menghendaki bisa saja mereka nggak selamat. Tapi karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita mengetahui sifat Allah yang seperti ini, sehingga kita tidak putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Demikian juga ketika kita melihat bagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, atau juga kaumnya Nabiullah Hud, kaum Ad, kaumnya Nabiullah Salih, kaum Tsamud, pasti akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Di mana Allah kalau membinasakan alam semesta, ya kan, pasti nggak akan ada yang tersisa. Makanya kalau para jamaah lihat sekarang musibah yang terjadi di muka bumi ini pada masa sekarang, nggak ada apa-apanya dengan umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengetahui, mengenali Allah, sifat-sifatnya, akan tumbuh rasa takut. Ya, akan tumbuh rasa takut. Ya, apalagi kalau Allah mengadab, ya Allah nggak akan mengenali, ya kan? Adab Allah nggak akan mengenali siapa dia. Sampai anaknya Nabi Nuh alaihissalam pun juga dibinasakan. Sampai istrinya Nabiullah Lut alaihissalam juga dibinasakan. Istrinya Nabiullah Nuh alaihissalam juga dibinasakan. Nggak mengenal. Wataratan yakunu kasratil jinayah. Terkadang seseorang itu muncul rasa takut karena dia banyak melakukan dosa. Ya, tiba-tiba dia, ya kan, merasa takut dengan sendirinya. Kok dosa saya ini banyak ya? Ya kan, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau saya seperti ini, ya sudah layak kalau saya ini binasa. Jadi kadang ketika seseorang merenungkan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, itu muncul rasa takut. Watarotan, terkadang juga dua hal ini muncul pada diri seseorang. Ya, jadi dosa yang dia lakukan, kemudian dia membandingkan dengan karunia Allah, keagungan Allah, sifat-sifat Allah. Allah sudah memberikan kepada saya banyak nikmat, tetapi saya banyak melakukan maksiat. Allah kalau mengadab, tidak ada satu pun yang tersisa. Allah kalau mengadab, Allah kuasa memberikan adab sesuai dengan kehendaknya, dengan berbagai macam cara yang manusia itu sulit menjangkaunya. Ya, gak ada yang ngira, ya, pengikutnya Namrud, ya kan, kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengira bahwa Namrud meninggalnya hanya karena seekor lalat. Gak ada yang ngira, gak ada yang ngira. Ya, demikian juga orang-orang Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam juga tidak mengira kalau Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan di tengah-tengah lautan. Gak ada yang ngira. Ya. Nah ini. Jadi ketika seseorang itu mengenali dirinya, dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian mengenali Allah Ta'ala, Rabb alam semesta beserta isinya, yang memberikan kepada kita banyak curah nikmat, kemudian bagaimana siksa Allah, bagaimana adab Allah, ya kan, yang kalau Allah mengadab tidak menyisakan, ya kan, satupun, ya, dari makhluknya. Nah, maka terkadang hal ini mendorong seseorang untuk takut kepada Allah Ta'ala. Makanya manusia yang paling takut kepada Robnya itu adalah yang paling mengenali dirinya dan paling mengenali Robnya. Manusia yang paling takut kepada Robnya, kepada Allah Ta'ala, adalah manusia yang paling mengenali dirinya dan paling mengenali Robnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim bersabda, "Wallahi inni la a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyatan." Demi Allah, sesungguhnya aku lebih mengenal Allah daripada mereka semua, dan aku yang paling besar takutnya kepadanya. Ya, jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi bersumpah, demi Allah aku yang lebih mengenali Allah daripada mereka semuanya. Bagaimana Nabi SAW enggak lebih mengenal Allah daripada kita? Nabi SAW pernah di-mi'rajkan. Ketika di-mi'rajkan, maka Nabi kita SAW melihat, ya kan, betapa agungnya kerajaan-kerajaan Allah. Di-mi'rajkan. Kita sudah bahas ya peristiwa Isra Mi'raj. Kemarin sudah pembahasan yang terakhir.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa agungnya ciptaan Allah, betapa agungnya kerajaan Allah. Kerajaan langit, ya kan? Kalangan jin, ya kan? Kalangan malaikat, apalagi malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Sidratul Muntaha kemudian melihat ada Baitul Ma'mur, ya, satu tempat yang berada di bawahnya arsy Allah. Tiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak keluar sampai hari kiamat. Mereka sujud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar takutnya kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan kepada beliau neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditunjukkan di antaranya adalah siksa-siksanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada beliau di antara siksa-siksa kubur. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita. Ya, karena Nabi orang pilihan. Karena orang pilihan berarti orang yang kuat. Kita kalau melihat nggak akan kuat. Kita kalau mendengarkan siksa kubur nggak akan kuat. Mendengarkan saja nggak akan kuat. Karena Nabi pernah bersabda, laula dafantumuh la da'autullaha ayyusmi'akum ma asma'. Sekiranya kalian tidak mengebumikan orang mati di antara kalian, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa yang aku dengar. Walau sami ala sa'iqa kamakol. Sekiranya manusia itu mendengarkan jeritan, ya kan, tangisan orang yang tersiksa di kubur, ini di kubur belum di neraka. Ya, la sa'iqa, akan pingsan. Kita enggak kuat. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita, karena Nabi orang pilihan. Dalil kalau siksa neraka lebih pedih itu adalah ayat yang menjelaskan tentang siksa kubur kepada Fir'aun. Ya, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dinampakkan kepada dia pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun keluarganya ke dalam asyaddal adzab, azab yang lebih keras. Nah, kalau kita mendengarkan jeritan orang yang disiksa di kubur saja itu akan binasa, akan pingsan, bisa mati. Maka bagaimana kita mengetahui siksa neraka? Makanya cukup mendengar saja, nggak usah melihatnya, apalagi kepo. Aku pengen mlebu neraka, ya apa sih carane? Apa sih bentuknya misalkan, enggak usah, cukup mendengarkan berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ada teman itu pernah menceritakan dia pernah kuliah di luar negeri tapi dia menyesal karena kuliahnya tidak di Arab Saudi. Nah, dia hanya mengatakan gini, ya kan? Antas ma khairun min antaro. Enggak usah kuliah ke sana wis. Dengarkan saja lebih baik daripada kamu melihat kenyataan di sana. Ya. Nah, sama. Ya kan? Mendengarkan informasi perihal pedihnya siksa kubur, perihal pedihnya siksa neraka itu lebih baik daripada kita melihat, karena kalau kita melihat kita enggak akan kuat. Kita enggak akan kuat. Nah, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Karena apa? Karena dia paling mengenal Allah. Makanya dari sini ada pelajaran tersirat. Semakin kita berilmu, maka kita akan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara firman Allah yang menjelaskan ini adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, surat Fatir ayat 28. Innama, sesungguhnya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama. Jadi semakin orang itu berilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang mengatakan kepada Asy-Sya'bi. Dia memanggil Asy-Sya'bi, ya alim, wahai orang yang berilmu. Maka dia mengatakan, innamal alim may yakhsyallaha. Enggak, orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Ya, orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Ya, hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama.
Makanya kalau seorang alim dia itu semakin wara' dalam kehidupannya. Wara' itu artinya adalah takwa. Tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Sebagian alim mengatakan wara' itu tingkatannya lebih tinggi dari takwa. Sehingga dalam kehidupan dunia dia sangat hati-hati. Ya, dia sangat hati-hati. Ya, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah berjalan di satu jalan. Kemudian ada makanan di jalan itu. Kemudian Nabi memberitahukan, sekiranya aku tidak khawatir ini adalah harta sedekah, pasti akan aku ambil kemudian aku makan. Kenapa? Karena untuk keluarganya Nabi, ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak boleh makan dari harta sedekah. Ya, nggak boleh dari harta sedekah, nggak boleh makan harta sedekah. Tapi kalau hadiah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memakannya sebagiannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau dihadiahkan sesuatu maka beliau akan mengambil, memakannya sebagiannya, kemudian sebagiannya diberikan kepada para sahabat yang fakir miskin. Tapi kalau diberitahukan kepada Nabi, wahai Rasulullah ini adalah sedekah, maka seluruhnya akan diberikan kepada para sahabat yang fakir miskin. Nah ini, jadi orang alim itu adalah yang takut kepada Allah. Ya, bukan malah wah sedekah lumayan, masa saem dibagi-bagikan, ya, akhirnya masuk ke dalam rekening, ya kan, dinikmati sendiri. Orang kalau takut tidak akan seperti itu. Ya, orang kalau takut tidak akan seperti itu. Nah, orang berilmu itu takut kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi semakin berilmu dia maka semakin takut kepada Allah Ta'ala. Dia pun berfatwa, ketika berfatwa juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini, orang takut itu siapa? Ada yang mengatakan orang yang takut itu laisa mayyabki wa yamsah ainaihi. Orang takut itu bukan orang yang menangis dan mengusap kedua matanya, tidak. Tetapi bal mayyatruku ma yakhafu ayyu'aqaba alaihi, tapi dia meninggalkan apa yang dia takutkan karena dia khawatir dihukum atasnya. Jadi orang takut itu bukan orang yang nangis kemudian mengusap kedua matanya, tetapi orang yang takut itu adalah orang yang meninggalkan karena dia khawatir dihukum atasnya. Ya, gampangnya seperti inilah. Ya, misal gampangnya seperti ini. Kita bersepeda motor, berkendara gitu kan. Malam-malam nggak usah pakai helm lah. Misalkan seperti itu. Kemudian malam-malam lampunya merah, kosong. Ya udah bablas saja, misalkan seperti itu. Ya. Nah, orang yang takut ya kalau nggak ada etle, apa itu etle? Apa itu? Tilang elektronik misalkan. Kalau ada misalkan. Akhirnya, nah dari takutnya itu akhirnya dia tetap pakai helm. Karena takutnya itu adalah akhirnya dia tetap berhenti, gitu kan? Ya itu takut. Ya itu takut. Ini pembahasan lain daripada pembahasan misalkan firman Allah, atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ini bagian daripada ketaatan kepada waliul amr. Tapi saya ingin memberikan contoh orang takut itu seperti itu. Nah, demikian juga kalau misalkan kita takut nanti di kubur kita disiksa, maka kita akan berusaha senantiasa menjaga sholat kita. Itu. Karena kalau nggak menjaga sholat nanti khawatirnya di kubur kita akan disiksa. Ya, disebutkan siksaannya adalah ya orang itu terlentang, kemudian ada orang yang bawa batu besar, kemudian batu besar itu akhirnya dipukulkan di kepalanya, batunya menggelinding, kepalanya hancur. Yang menjatuhkan tadi kemudian mengambil batu itu kembali lagi, ketika kembali kepalanya kembali seperti sedia kala. Kemudian dihancurkan kembali. Batu itu dipukulkan ke arah kepala orang terlentang tadi. Kemudian gelinding. Ketika gelinding dia ngambil kepala orang tadi kembali seperti sedia kala. Kemudian kembali batu diambil, kemudian dipukulkan lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nah, orang kalau takut itu maka dia takut meninggalkan sholat. Dia takut meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kepada Ad-Dinnun al-Misri, mata yakunul abdu khaifan, kapan seorang hamba itu menjadi takut? Kapan seorang hamba itu menjadi takut? Dia mengatakan, idza nazzala nafsahu manzilatas saqim alladzi yahtami makhafata lis saqam. Orang takut itu adalah orang yang menempatkan dirinya pada tempat orang yang sakit, yang dia akan menjaga dirinya
Karena takut kalau sakit lama. Ya, jadi orang takut itu adalah orang yang menempatkan dirinya pada tempat orang sakit, makomnya orang sakit, kemudian dia menjaga dirinya jangan sampai dia itu sakit, apalagi sakit dalam waktu yang lama. Itu orang takut. Ya, bagaimana caranya kita jaga kesehatan kita jangan sampai kita sakit. Kalau sakit nanti kita nggak produktif, ya kan? Kita takut kalau misalkan sakit nanti bagaimana dengan ya kan aktivitas kita untuk mencari nafkah misalkan, kerja misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah orang yang takut. Nah, Abul Qasim Al-Hakim ini tadi sempat kita sampaikan. Dia mengatakan man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut sesuatu dia akan lari dari sesuatu itu. Kita kalau takut sesuatu akan lari dari sesuatu itu. Jangan lewat situ. Ya seperti kemarin terjadi hujan lebat, kemudian banjir di Malang Kota itu kan. Akhirnya orang menghindari ya tempat banjir itu sampai akhirnya berapa jalan macet. Ya. Jadi orang kalau takut sesuatu maka dia akan lari dari tempat itu. Karena kemarin juga ada yang bilang pas di Soekarno-Hatta banjir itu ada kendaraan ya Matic yang mungil ya, keluaran lama mogok akhirnya. Ya, karena banjirnya sampai ke lutut. Jadi siapa yang takut sesuatu dia akan lari darinya. Tapi man khafallahu araba ilai. Man khafallaha haraba ilai. Tapi siapa yang takut kepada Allah justru dia harus mendekat kepada Allah, lari kepada Allah. Ya. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah kecuali semakin dekat kepada Allah. Enggak ada yang menyelamatkan kita dari siksa kubur kecuali kita mendekat kepada Allah. Makanya kenapa kita diperintahkan, disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau selesai tahiyat akhir, ya selesai tahiyat, salawat sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Juga anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengantarkan jenazah, hendaklah kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi berlindung kepada Allah dari azab kubur itu bukan hanya kalau kita salat, ya kan, di tahiyat akhir sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Bukan hanya itu saja, tetapi juga yang hendaklah kita lakukan pas kita mengantarkan jenazah ataupun ziarah kubur. Karena dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan jenazah sahabat Ansor, kemudian sahabat Ansor itu jenazahnya dimasukkan ke lahat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda limithli hadza fasta'idu billahi min adzabil qabri. Seperti ini hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya. Makanya berlindung kepada Allah dari azab kubur itu ya kita ucapkan juga pas mengantarkan jenazah orang yang meninggal. Demikian juga pas kita ziarah kubur. Kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah taala. Nah, itu bukti kalau seseorang itu takut kepada azab kubur, kepada siksa kubur. Nah, apalagi kepada siksa neraka. Maka harus semakin mendekat kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita ya. Jangan sampai kita ini nanti tersentuh oleh api neraka. Al-Fudail bin Iyad ya. Jika dikatakan kepada beliau, hal takhafullah. Fudail bin Iyad pernah berkata, jika dikatakan kepada engkau hal takhafullah, apakah engkau takut kepada Allah, maka diamlah. Fa innaka in qulta na'am kadzabta, karena engkau jika mengatakan iya berarti engkau telah berdusta. Wa in qulta la kafarta, tapi jika engkau mengatakan tidak, aku tidak takut kepada Allah, berarti kamu kufur. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihatnya Fudail bin Iyad agar berhati-hati karena takut itu adalah amalan hati. Jadi takut itu amalan hati. Sekali lagi, sebagaimana harap itu amalan hati, sebagaimana cinta itu juga amalan hati. Amalan hati yang harus senantiasa menyertai. Ya, harus senantiasa menyertai. Ya, misalkan ya seperti kita tadi berkendara ke tempat ini atau nanti pulang berkendara ke rumah kita, ya kan? Munculkan rasa takut kita kepada siksa Allah di alam barzah misalkan. Oh, alam barzah itu nanti lebih gelap dari kondisi saat ini, lebih dingin, lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada saat ini. Jadi amalan hati yang senantiasa mengiringi. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan, kalau engkau ditanya apakah engkau takut kepada Allah, maka diam.
Karena jika engkau mengatakan iya, berarti kamu dusta. Kenapa demikian? Karena ya banyak orang yang dia tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dia hanya bilang dengan lisannya, oh saya takut kepada Allah, tapi hatinya tidak. Ya, sehingga walaupun dia mengatakan saya takut kepada Allah, tapi dia terus menerus dalam dosa dia. Asalnya orang itu kalau hatinya takut kepada Allah, maka takutnya dia kepada Allah seperti yang tadi disebutkan, yakufu anil ma'asi, yakuful jawarih anil ma'asi. Seharusnya dengan takut dia kepada Allah, maka menahan anggota tubuhnya dari maksiat. Sampai enggak wedi tabung li, aku sakjane ya wedi, tapi apa maneng, nah kayak gitu. Ya, Pak enggak boleh Pak pungli Pak, ini enggak boleh dosa. Aku sakjane ya wedi, engko lek moro-moro KPK, polisi, jaksa teko, ya apa? Tapi apa maning? Nah itu nggak takut namanya. Karena yang mengucapkan takut lisannya, tapi hatinya nggak takut. Seharusnya kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, ya kan, Pak, sampai nggak takut kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah. Ya, para sahabat terdahulu kalau dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, langsung diam, berhenti sudah. Berhenti daripada melakukan dosa. Ya, berhenti daripada melakukan dosa. Kalau sekarang ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah dalam khutbah Jumat, tapi yang dengarkan pada tidur semua, nggak paham mana ittaqillah itu apa. Ya, nah ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, kalau engkau ditanya apakah engkau takut kepada Allah, maka diam. Karena kalau kamu mengatakan iya, kamu dusta. Ya, karena takut itu adalah ibadah hati, dibenarkan oleh anggota tubuh. Ya kan? Dengan cara apa? Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Kalau ada orang itu kan, misalkan diajak melakukan maksiat, tapi dia nolak, sekuat tenaga dia menolak, ketahuilah dia orang yang takut kepada Allah. Ya, apalagi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ya, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika dia diajak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, qala ma'adzallah, enggak, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Enggak berani. Ya, karena rasa takutnya. Karena rasa takutnya. Wa in qulta la kafarta. Tapi jika engkau mengatakan, enggak, saya enggak takut kepada Allah, berarti kufur. Berarti kufur. Ya. Berarti kufur. Telah melakukan kesyirikan dengan cara dia takut kepada selain Allah dan juga takut kepada Allah. Ini tidak boleh. Orang takut harus hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi ada takut yang sifatnya tabi'i. Ada takut yang sifatnya tabi'i. Sebagaimana halnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika tongkatnya dilemparkan kemudian berubah menjadi ular. Maka Nabiullah Musa alaihissalam, ya kan, dia mundur ke belakang takut. Tapi oleh Allah disuruh mengambil tongkatnya. Ini takut yang tabi'i. Takut yang sifatnya tabiat, manusiawi. Ya, orang takut dengan api, ya kan? Manusiawi, tabi'i. Ya, oh enggak boleh kita takut kepada selain Allah, akhirnya masuk ke dalam api ya. Ya. Sebagaimana halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia masuk ke dalam api. Enggak, itu mukjizatnya Nabi Ibrahim, enggak akan ada sampai hari kiamat selain daripada Nabi Ibrahim. Itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ya, mukjizat itu karunia Allah yang tidak ada padanannya. Ya, seperti mukjizatnya Nabiullah Shalih alaihissalam, ya kan, dari batu besar keluar unta betina yang bunting 10 bulan. Ciri-cirinya seperti yang diminta kaumnya. Itu enggak akan pernah ada sampai hari kiamat. Ya, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya, seperti memperbanyak makanan itu kan. Enggak akan ada sampai hari kiamat. Al-Qur'an, ya kan, satu-satunya. Mukjizatnya Nabiullah Nuh alaihissalam membuat kapal, ya kan? Para alim mengatakan mukjizatnya Nabiullah Nuh alaihissalam membuat kapal. Maka kalau sekarang ada yang buat kapal seperti kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam, ketahuilah itu tidak sama dengan kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena apa? Kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam itu mukjizat, nggak akan ada yang bisa menyamainya. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi khusus. Jadi jangan kita punya pikiran, oh nggak boleh takut kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah, akhirnya masuk ke dalam api, ya sudah terbakar. Nggak seperti itu. Ya, ada takut yang sifatnya tabi'i. Ada takut yang sifatnya tabi'i. Tetapi secara umum
kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah dan kepada selain Allah, berarti kita melakukan syirik dalam al-khauf. Sebagaimana ada syirik dalam al-mahabbah, ada syirik dalam harap, maka ada juga syirik dalam masalah al-khauf. Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang pada dirinya ada takut kepada Allah Ta'ala, selain daripada dia melakukan amalan anggota tubuhnya, tetapi hatinya mengiringinya dengan rasa takut. Al-khauf ini juga bisa mendorong seseorang untuk ikhlas. Jadi ketika takut kepada Allah lebih besar daripada takut kepada selain Allah, akan mendorong seseorang untuk ikhlas, sehingga dia tidak akan mencari pandangan orang, nggak akan mencari pujian orang, nggak akan mencari like-nya orang. Kalau di dunia media sosial itu kan mencari jempolnya orang. Kenapa? Karena rasa takut dia kepada Allah besar. Nah, orang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan ilmu, dia juga akan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 154, hudaw wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudan wa rahmah, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang hum li rabbihim yarhabun, yang mereka takut kepada Rabb mereka. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 154 ini, orang yang takut kepada Allah itu nanti akan mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan kasih sayang. Ya, logikanya saja. Kalau kita misalkan kerja, kemudian kita khawatir, ini bagaimana ya, kok gini, kok gini, kok gini. Ya kan, akhirnya yang lebih mengetahui mengatakan gini loh caranya, gini loh caranya, gini caranya. Akhirnya dia tahu. Ya, akhirnya dia tahu. Oh, yang benar seperti ini. Akhirnya dia terbimbing untuk itu, terbimbing untuk berjalan di atas jalan kerja yang benar. Apalagi untuk urusan agama kita, apalagi untuk urusan akhirat kita. Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin para jamaah seringlah merasakan kok tiba-tiba ada dorongan kuat, dorongan untuk ngaji. Mungkin yang dulu pernah awalnya enggak ngaji, kemudian ada dorongan kuat untuk ngaji. Kenapa ya kok saya tiba-tiba senang ngaji? Kok saya mendapatkan kenikmatan? Ya kan? Nah, ini hidayah. Hidayah. Ya. Ya, seperti ada dari kita mungkin tiba-tiba kok senang iktikaf ke masjid, tiba-tiba kok senang sholat berjamaah. Ketika enggak sholat berjamaah kok tiba-tiba kita ini susah itu. Ya ini. Itu diantara hidayah. Itu diantara hidayah yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga dengan rahmat. Ya, demikian juga dengan rahmat. Nah, ini Allah berikan kepada lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Untuk orang-orang yang mereka itu takut kepada Rabb mereka. Demikian juga ya, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah tadi surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Nah, kita mungkin melihat di awal dari penjelasan di awal tadi, yang benar itu ilmu mendatangkan rasa takut apa takut mendatangkan ilmu? Kalau pada pembahasan ini kan takut mendatangkan ilmu. Kalau tadi ilmu mendatangkan takut. Yang benar mana? Ilmu mendatangkan takut. Berarti takut nggak mendatangkan ilmu? Jawabannya yang benar adalah kedua-duanya. Kenapa? Ketika kita takut kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mencari tahu. Tadi di awal sudah kita sampaikan. Ketika kita takut, maka kita akan mencari tahu. Di sana ada banjir. Ya kan, di sana ada longsor. Memangnya ada apa? Akhirnya nyari informasi di media sosial. Jalur ke sana itu bagaimana? Oh, ternyata seperti ini. Takut mendatangkan ilmu. Selain daripada ilmu juga mendatangkan rasa takut. Ya, jadi saling berhubungan. Ilmu mendatangkan takut, takut juga mendatangkan ilmu.
Ketika kita takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya membuat kita, ya kan, membuat kita mencari tahu, mencari ilmu. Apalagi, ya kan? Awalnya ketika kita tahu siksa kubur, ya kan, siksa kubur itu pedih, berat, kehidupan alam kubur itu berat, akhirnya, ya kan, mendorong kita untuk mencari tahu lebih dalam lagi bagaimana dengan kehidupan setelah kehidupan alam kubur, sehingga cenderung kita untuk tambah mencari ilmu. Jadi takut mendatangkan ilmu, menjadi sebab seorang mencari ilmu, dan ilmu mendatangkan rasa takut. Jadi menjadi hubungan timbal balik. Mulainya dari mana? Ya dari mencari ilmu. Ya, mulainya dari mencari ilmu. Dengan ilmu iman kita akan bertambah. Dengan ilmu iman kita akan bertambah. Ketika iman kita bertambah, kita juga akan terus mencari ilmu. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kita menanya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, mengatakan, ketika menjelaskan tafsir surat Al-Asr, dia mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan, enggak mungkin seseorang beriman tanpa ilmu. Jadi, seorang beriman harus didasari ilmu. Para sahabat, ya kan, imannya bertambah ketika mereka mendapatkan ilmu. Ilmu dari mana? Dari Nabi. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, iman mereka bertambah. Dengan iman mereka bertambah, mereka terus semakin mencari ilmu kepada Nabi, imannya bertambah lagi, terus seperti itu. Ya, jadi ilmu menambah iman, iman menambah ilmu, terus seperti itu. Kemudian juga firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Keridhaan Allah itu untuk siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Hal itu, demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi takut kepada Allah mendatangkan ridha Allah. Jadi takut kepada Allah mendatangkan ridha Allah. Kalau kita takut kepada Allah mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Allah semakin ridha kepada kita, semakin rela kepada kita. Kalau sudah ridha kepada kita, kita akan dijaga. Kita akan dijaga. Dijaga dari siksa kubur. Allah kuatkan, Allah teguhkan. Jadi Allah kuatkan, Allah teguhkan untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur. Demikian juga ketika dalam kehidupan akhir, Allah akan jaga dia. Ketika dia dihisab, Allah akan jaga dia, akan dia tutupi aibnya dari manusia. Ketika Allah ridha kepada dia, maka Allah akan mudahkan jalan dia ketika dia meniti di atas jembatan sehingga selamat dari neraka masuk ke surga Allah Ta'ala. Juga yang terakhir, yang pertemuan kali ini akan kita sampaikan, yang lainnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahwa takut itu sebagai syarat iman. Bahwa takut itu sebagai syarat iman. Seseorang itu dikatakan imannya sempurna jika dia takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya saja mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dan kawan-kawannya. Siapa kawan-kawannya? Ya, orang-orang musyrik. Jadi yang nakut-nakuti orang beriman, ya kan, itu adalah setan dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya itu siapa? Orang-orang musyrik. Kalau sekarang ya siapa? Sama saja, para penyembah berhala itu nakut-nakuti. Ya, itu nakut-nakuti. Ketika kita mengajak kepada dakwah tauhid misalkan, memerangi syirik misalkan, mengajak orang kepada kebaikan, ya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, ibadah, menjauhi maksiat misalkan. Ya, mesti ada yang nakut-nakuti. Ya, kalau kita dakwah pertama, kedua, ketiga mungkin masih bisa diterima. Kelima sudah sumpah, berikutnya mereka akan menentang. Terus seperti itu. Akhirnya mereka melakukan ancaman. Dan itu sudah sunatullah. Ya, masjid ini berkembang, nanti fasenya akan tambah lama, tambah berat. Itu sudah menjadi sunatullah. Di mana-mana juga seperti itu. Dan itu mesti kita antisipasi. Ya. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka
dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa syarat keimanan itu adalah takut kepada Allah. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Maka kalau kita takut hanya kepada Allah Ta'ala, berarti kita seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini tentang kisah-kisah al-khauf yang disebutkan dalam banyak nas, juga tentang salafus salih, bagaimana mereka takut kepada Allah Ta'ala. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu bishawab. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Silakan yang mau bertanya dari ruangan. Kayaknya tidak ada kayaknya. Oh ada. Oke, monggo. Oke. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yaitu sebenarnya bagian dari tadi ya, yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 105. Dzalikumus syaiton yukhawifu auliya fala takhafuhum wa khafuni. Itulah setan ya kan, yang menakut-nakuti dan juga para walinya, para pembantunya. Jangan takut kepada mereka. Asalnya mereka nggak akan bisa mendatangkan mudarat untuk kita kecuali yang Allah tetapkan. Ya, mereka tidak mendatangkan mudarat untuk kita kecuali yang mereka tetapkan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri ngajari kita bagaimana muamalah dengan mereka. Ya, jangan buang air panas sembarangan, misalkan kayak gitu. Ya kan, jangan buang air kecil ya di tempat-tempat yang sudah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi juga pernah berhati-hati dari bekas tulang yang itu makanan mereka. Jadi yang harus kita pahami dari mereka itu adalah dalam surat Jin disebutkan wa anna minnal muslimuna minal qasidun. Ada dari kami yang muslim, ada dari kami non muslim. Demikian juga yang muslim disebutkan dalam surat Al-Jin wa anna minnas solihuna minaduna dzalika. Ada dari kami yang soleh dan ada yang dari kami selain daripada itu. Kunna tara'iqa qidadak. Jalan kami itu beda-beda, sama. Ya. Nah, setan itu ada yang ngaji. Ada yang ngaji, ada yang enggak ngaji. Ya, ada yang nggak ngaji, ada yang suka nyanyi. Ya, kalau nyanyi makanya ada kesaksiannya mantan penyanyi yang akhirnya ngaji ya, hijrah itu kan, dia sering ketika nyanyi tiba-tiba ada yang ngikuti nyanyi gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang suka ngeprank gitu kan, ngeprank dengan kepala, ngeprank dengan dengan kuntilanak sundel bolong itu. Tapi antum cari di Arab nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, itu adanya cuma di Indonesia. Karena kenapa? Ya di rumah. Ya, ketika akidah kita benar, ya kan, tauhid kita benar, ya sudah. Mereka nggak akan berani macam-macam. Nah, yang suka ngeprank itu yang nggak saleh. Sama, ya seperti kita kan ada yang suka ngeprank. Ya, sebagaimana halnya manusia kan ada yang soleh, ada yang suka, ada yang nggak soleh. Yang nggak soleh kan juga suka jahil sama orang itu. Ya sama, mereka juga sama seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pas balik dari Taif, ya, dulu pernah kita sampaikan. Allah berfirman, Nabi ketika itu tidak tahu. Wa id sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma tawallau falamma walau ila qaumihim mungtirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan ya kepada engkau beberapa orang dari kalangan jin. Wa id sarafna ilaika nafaru minal jinni. Kemudian mereka mengatakan qalu, ya kan, mereka mengatakan ya telah diturunkan kepada kita sebagaimana yang dulu pernah diturunkan kepada Musa. Dengarkan. Kemudian ketika dia selesai mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam membaca Al-Qur'an itu, mereka berpaling kepada kaum yang ingatkan. Ingatkan. Nah, ini yang baik-baik ini. Ya, tapi yang enggak baik ya ada. Bersama dengan orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Termasuk ketika peristiwa perang Badar, ya kan, iblis menampakkan wajahnya dalam rupa orang kafir, kemudian mereka memprovokasi. Kemudian ketika dia melihat bala tentara dari kalangan malaikat, kemudian dia melarikan diri. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi seperti itu. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa
menumbuhkan rasa takut kita, harap kita, cinta kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita semakin baik ibadah kita, ketaatan kita kepadanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.